GMI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang berjudul Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan umum Humas. Tujuan utama Humas atau Public Relations sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis, atau menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen atau pelanggan lebih sering melakukan keputusan pembelian berdasarkan citra perusahaan. Dan tujuan Humas yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Baiklah, masuk materi yang kedua, yaitu Humas di lingkungan sekolah. Peran Humas di sekolah hanya terbatas pada kerja-kerja yang bersifat teknis administratif, misalnya menjadi moderator atau netulen rapat sekolah. Tugas lainnya paling mengedarkan undangan rapat atau acara arisan sekolah dan daftar hadir ketika upacara. Sesekali menggantikan kepala sekolah untuk memenuhi undangan instansi atau undangan dinas untuk memenuhi pertemuan kalau kepala sekolah sedang berhalangan untuk datang. Peran Humas di sekolah sebenarnya bisa membantu menetralisasikan persoalan sekolah. Selain itu, Humas untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal sekolah. Tugas Humas sebagai alat komunikasi internal lebih kepada membangun komunikasi dan distribusi informasi ke dalam persoalan di lembaganya. Baiklah, materi yang ketiga yaitu pengelolaan jenis-jenis kegiatan Humas di sekolah. Menurut Don Bekin pada 1984, penggolongan jenis-jenis kegiatan Humas di sekolah atau public relation dapat dibedakan menjadi external public relation dan internal public relation. Oleh karenanya, di sekolah dikenal adanya kegiatan publisitas keluar dan publisitas ke dalam. Yang pertama yaitu kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan langsung misalnya rapat bersama dengan mengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya. Misalnya, yang pertama yaitu informasi lewat televisi. Penyebaran informasi ini memperoleh beberapa keuntungan antara lain sebagaimana diumumkan oleh Umar Hamalik pada 1976, yaitu yang pertama, dengan program kegiatan yang menarik sangat potensial untuk menimbulkan minat publik agar selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu, pada umumnya orang tua dan masyarakat tidak tahu tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Maka melalui program televisi diharapkan semua program kegiatan sekolah dapat dimengerti oleh orang tua murid dan masyarakat. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat mau mendukung, ikut berpartisipasi aktif, baik dukungan moral maupun materi. Yang kedua yaitu penyebaran melalui radio. Keuntungan yang didapat dalam hal ini antara lain, yang pertama yaitu teks yang diperlukan dapat disiapkan sebaik-baiknya dalam disiarkan. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi faktor komunikator seperti sikap. Yang ketiga itu dapat dibantu latar belakang musik. Yang terakhir itu dapat melalui batas ruang dan waktu serta jangkauan yang luas. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi melalui media cetak. Keuntungan informasi melalui media cetak di antara lain, yang pertama yaitu dapat dicapai publik yang sangat luas. Yang kedua yaitu secara mendadak dipelajari oleh publik yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu dapat mengharapkan umpan balik dari publik yang lebih banyak. Yang keempat yaitu pemeran sekolah.
Persiapan yang perlu dilakukan dalam mengadakan pemeran sekolah antara lain pembuatan brosur, poster, dan gambar serta rencana tertulis secara skema dan terperinci. Yang kedua yaitu pembelian bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan. Yang ketiga yaitu menyeleksi, mengatur, dan memelihara bahan-bahan pemeran. Yang keempat itu mengadakan latihan-latihan yang cukup bagi murid-murid, petugas, dan penjaga pemeran. Yang terakhir yaitu berusaha sendiri menerbitkan majalah atau buletin sekolah. Kemudian yaitu kegiatan internal. Pada dasarnya, kegiatan internal bertujuan untuk 1. Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Yang kedua, yaitu menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, yaitu atau yang terakhir, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah sendiri. Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat berupa seperti rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata. Kegiatan tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Ibu Jenny Francisca MPD. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.